Perkenalkan, nama saya Martanto Martosupono. Saya S1 dari Fakultas Pertanian UGM, lulus tahun 71. Kemudian sempat menjadi asisten di fakultas selama 1 tahun. Kemudian masuk ke Puslib BPTK ini. Itu pada tahun 73. Dan menyelesaikan S3 tahun 95 di Universitas Gadjah Mada juga. Waktu itu Pak Haryono Semanggun masih sendiri, jadi belum punya staf. Dan saya diminta untuk membantu beliau. Waktu itu berkantor di Mes Sindang Sirna di PTP 12, sekarang kantor pusat N8 ya. Sebulan kemudian Pak Isa bergabung, Pak Isa Dharmawijaya yang jadi direktur kedua. Setelah itu serah terima di Gambung dengan Dirut PTP 12, waktu itu Pak Haji Oyo Adiwinata dengan Pak Haryono Semanggun tahun 74. Dan yang mewawancara itu adalah ekspatriat. Jadi bukan orang Indonesia, tapi justru orang-orang Belanda. Kerkhoven itu adalah memang keluarga teh yang generasi kedua. Beliau selesai lahir di negeri Belanda, di Amstelveld ya, Avest, maaf. Itu pada tahun 1848. Kemudian pada waktu beliau usia 24 tahun, sudah mulai bekerja di kebun Sinagar di Cibadak selama 2 tahun. Setelah itu beliau dengan tekad membaca, mau membuka kebun sendiri di Gambung. Jadi dengan berbekal seekor kuda namanya si Jenggot, beliau datang ke sini, kemudian menentukan akulah akan membuat kebun di tempat ini. Ya, itu pada tahun 1874. Beliau menikah dengan Ibu Jenny. Kemudian Ibu Jenny meninggal duluan di Gambung pada tahun 1907. Kemudian Kerkhoven menyusul kemudian. Itulah. Nah, dengan latar belakang inilah, maka pada saat itu Pak Oyo memilih tempat Gambung sebagai pusat penelitian teh dan kina, karena memang Gambung itu pertama sejarahnya cukup lama, cukup unik. Kemudian juga dari geografi itu Gambung itu terletak di antara Patuha dan Pangalengan. Sehingga sentral, dianggap sentral itu. Kemudian juga air untuk kebutuhan laboratorium itu yang paling bagus Gambung. Nah, Kerkhoven datang ke sini itu beliau menanam kopi, kina, dan teh. Kopi ternyata tidak berhasil, sehingga tehnya yang berkembang. Ya, waktu itu karena kopi banyak terserang penyakit yang belum bisa diatasi, ya, sehingga teh yang berkembang. Tidak lepas dari satu sindikat ya, sindikat tapi bukan sindikat yang jelek. Itu pekebun teh. Jadi pekebun teh itu biasanya berkumpul di Bandung, maaf. Di Bandung itu di Gedung Merdeka di Bandung itu. Semua petani teh kumpul di sana, baik dari Pangalengan, Sukabumi, termasuk Gambung juga. Dan di sana Kerkhoven itu memang punya peran penting untuk
memberikan dorongan pada petani teh itu untuk memproduksi teh dengan mutu yang bagus. Sehingga dari jiwa itulah maka Gampung itu dipilih di sini. Ya. Jadi selain Kergoven itu ada keponakannya, namanya Boska. Boska, Teropong Bintang itu Pak? Perkebunan Pangalengan, okay. di Malabar. Nah, beliau itu juga sangat concern untuk pengembangan ilmu, sehingga beliau menyumbang untuk pendirian Teropong Bintang di Boska, termasuk juga memberikan sumbangan ke pendirian ITB itu. Ya. Oh, nah ini mungkin milenial sekarang nggak tahu kalau bahwa ITB dan lain-lain itu juga didirikan dari teh juga. dari teh ya, dari teh ya. Pak, kita balik lagi masih ke Kergoven. Nah, apakah memang dari dulu Gampung itu sudah menjadi istilahnya profession for the tea lah, pusat penelitian, atau baru-baru ini saja? Belum. Jadi baru tahun 73 itu ditentukan untuk proof station for the tea. Oke. Ya. Dan apakah betul pertama kali Asamika itu memang dikembangkan di sini, varietas teh Asamika? Ya, kalau itu dulu memang teh Cina yang ditanam, ya. Tapi karena produksinya kurang bagus sehingga ditanam Asamika. Oke. Ya. Baik, Pak. Sekarang kita loncat sedikit ke Simalungun, Pak. Ya. Ceritanya gimana nih Pak? Kok Simalungun itu bisa jadi salah satu, kok ada teh di Simalungun dan kemudian menjadi salah satu research station kita di situ? Teh Simalungun itu dari zaman Belanda sudah ada. Itu disebut sebagai teh daerah sedang. Karena ketinggiannya hanya sekitar 500 sampai 700. Teh daerah sedang. Jadi mereka masuk kelas teh daerah sedang. Itu. Nah, di sana pun juga kita membuat satu cabang dari pusat penelitian itu terletak di kebun Mbah Butong, di Mbah Butong. Yang mempelopori di sana itu adalah ekspatriatnya itu Kapsenberg namanya. Kemudian dari tenaga kita itu adalah Pak Sukasman. Pak Sukasman. Karena di sana merupakan proof station yang baru, maka dikirimlah biji-biji teh untuk membuat kebun biji awal, baik dari Pasir Sarungge maupun dari Cinyiruan. Cinyiruan milik PTP 12, Pasir Sarungge itu waktu itu masih milik BPP Bogor. Pakai pesawat Fokker tahun 74 dan pembawanya kebetulan saya. 15 peti dibawa ke sana, kemudian ditanam. Itulah yang jadi awal klon-klon di Simalungun. Ada klon Mbah Butong 1 sampai seri Mbah Butong itu ada itu di sana. Ya. Kalau kita mundur sedikit, memang sejak kapan Pak teh itu mulai masuk ke, tadi kan 1873, nah ini ke Sumatera itu mulai teh masuk gitu? Sekitar tahun-tahun itu juga. Tahun-tahun itu juga ya. Karena sebetulnya pemilik kebun teh di Indonesia itu adalah dari satu keluarga sebetulnya. Jadi ada yang ke Pangalengan, Jawa Barat, ada yang ke Jawa Tengah, kemudian ada yang ke Sumatera Utara. Ya, sekitar umur tahun-tahun itu. Ya. Bapak mau minum dulu? Minum teh putih. Ya. Teh putih. Ya. Jadi ide untuk membuat pusat penelitian teh dan kina itu diprakarsai oleh Bapak Haji Oyo Adiwinata. Beliau itu adalah Direktur PTP 12 ya. Maaf saya pakai istilah PTP ya masih. Kalau sekarang sudah N8. PTP 12. Kemudian ide itu didukung oleh Bapak Haji Kornadi Syarif Iskandar. Beliau adalah Direktur PTP 13.
Sekarang PTP 8 juga. PTP 8 juga. Nah, dari ide itu didukung oleh Bapak Verstraeten. Pak Verstraeten itu adalah tenaga Belanda yang bekerja di Unpad, dan beliau adalah istri beliau itu adalah ipar dari Pak Oyo Adiwinata. Jadi, ya. Dan itu proposal dibuat, kemudian diusulkan ke World Bank, ke IDA juga, International Development of Asia, dan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menyetujui, sehingga akhirnya pada tahun 1971 itu pemerintah Belanda mengutus Pak Skorel untuk mengadakan feasibility study. Dan dari hasil itu maka dibentuklah satu panitia. Yang pertama itu adalah Bapak Panji. Beliau adalah Direktur Produksi PTP 13 sebagai dan bangunan yang pertama dibuat adalah MES. Oh, MES. MES. Okay. Ya. Bapak Panji Natadikara. Ya. Itu pada tahun 73 diresmikan. Januari juga. Jadi dipilih Januari semua. Ditepatkan dengan tanggal 10 Januari Kerkhoven datang ke Gambung. Oh, memang pas Ya, di situ ya Pak? iya. Dan, terjawablah sudah Pak. Iya, pada tahun 1873 itu Kerkhoven membuka kebun Gambung. Tahun 1973 itu pusat penelitian diresmikan di sini. Tepat tanggal 10 Januari. Iya. Dan tahun 74 tanggal 10 Januari itu juga terjadi serah terima Gambung dari Pak Oyo Adiwinata kepada Pak Haryono Semangun sebagai direktur yang pertama. Perkebunan Gambung itu masuk PTP 12, merupakan afdeling dari kebun Rancapolang. Oh, Rancapolang. Ya. Pak Haryono Semangun itu memang sejak muda itu senang untuk mencari hal-hal yang baru. Dan karirnya juga cukup bagus. Usia 38 tahun, beliau sudah profesor setelah menyelesaikan 38 S3. tahun. Iya. Iya. Nah, kalau mau cerita sedikit, ya, promotor beliau itu adalah Profesor Thoyib Hadiwijaya. Waktu itu beliau masih menjadi atase pertanian di Belgia, tapi kemudian diangkat jadi Menteri Pertanian. Entah kebetulan atau memang karena Profesor Haryono itu mempunyai kapasitas yang bagus, Profesor Thoyib itu ditanya oleh adiknya, yaitu Bapak Haji Oyo Adiwinata. Siapakah yang kira-kira bisa jadi direktur Gambung? Dan Pak Thoyib spontan mengatakan Haryono Semangun bisa. Ya, dari sisi yang awal dulu, yang nanti Pak Jamari juga akan menceritakan lebih jauh, ya, itu PPTK itu mempelopori menciptakan, ya, kalau boleh saya katakan menciptakan, itu klon-klon yang baru. Klon yang baru, dan sampai sekarang klon yang baru itu sudah ditanam meluas. Itu untuk jadi bahan tanaman itu disiapkan yang bagus. Cara bercocok tanamnya itu juga dibuat yang modern pada saat itu, ya. Sehingga seperti kita ketahui pada saat itu perbanyakan tanaman itu masih dengan biji umumnya.
kemudian baru dikenalkan dengan vegetative propagation, VPIS. Itulah BPTK itu mulai mempelopori VPIS itu. Kemudian perbanyakan cutting itu sudah hal yang biasa sekarang. Itu mengenai bahan tanaman, cara bercocok tanam. Kemudian tanah, pemetaan tanah itu juga ternyata sangat berpengaruh. Kalau dulu setiap tanah itu sama saja untuk ditanami teh, tapi ternyata dengan adanya Pak Dr. Isa Dharmawijaya, Dr. Sudi Sriwibowo, setelah dipetakan tanahnya itu pemupukannya juga diberikan secara berbeda dosisnya, sehingga produksinya teh bisa meningkat. Teknologi dengan kedatangan ekspatriat Dr. Kirti Singhe dari Sri Lanka, itu juga beliau memberikan penyuluhan yang lebih bagus. Dr. Kirti Singhe itu adalah pencipta mesin CTC. Di sini CTC belum ada, tapi begitu beliau datang, CTC mulai dipakai di sini. Ya, karena pabrik itu didesain ya terutama oleh Pak Kirti Singhe itu, sehingga pabrik itu ada dua model yang bisa diproduksi teh di situ, yaitu teh ortodoks atau teh CTC, bisa bekerja bersama gitu. Dan waktu itu CTC masih banyak orang yang menentang, wah kenapa teh dipotong, jadi rasa sepetnya pasti akan lebih banyak gitu. Tapi dengan pembimbingan yang terus-menerus, itu ternyata mutu CTC itu juga tidak kalah. Itu untuk teh hitamnya. Sedangkan teh ortodoks dulu pelayuannya itu dengan sistem rak. Dulu zaman Belanda dengan rak. Nah, sekarang dengan watering trough. Itu lebih bagus lagi. Teh itu sebetulnya dari dulu itu sudah merupakan komoditas yang utama untuk manusia. Ya, saya merunut kembali sebelum ada teh di Indonesia itu, teh di Cina itu sudah diusahakan, dikultivasi itu sudah ribuan tahun yang lalu. Kemudian pemerintah Belanda mencoba menanam teh di Indonesia. Teh Cina dulunya. Sisa-sisanya masih ada di Bogor, di Kebun Raya. Tapi ternyata produksinya kurang bagus. Sehingga Belanda mengambil bibit dari Assam, India. Ternyata produksinya lebih bagus, sehingga sekarang itu teh yang diproduksi di Indonesia itu lebih banyak dari darah Assam. Teh itu dulu merupakan komoditas yang sangat laku di Eropa. Sebelum ada saingan dari Kenya, di Afrika, itu teh hanya ada di India, Sri Lanka, Indonesia. Sehingga teh Indonesia itu juga bisa laku. Bahkan Ratu Belanda itu punya satu teh favorit, yaitu di teh kebun kayu aro di Sumatera Barat. Dari Indonesia favoritnya? Dari Indonesia, ya. Jadi memang teh itu sangat berarti. Hanya dalam perkembangannya memang dalam perdagangan harga teh di Indonesia itu selalu kalah dengan Sri Lanka dan India. Itu ada dua hal yang menyebabkan. Pertama, karena Sri Lanka dan India itu adalah bekas jajahan Inggris. Sehingga harga teh di Inggris itu yang diutamakan adalah produksi teh India dan Sri Lanka. Teh Indonesia itu hanya sebagai filling aja, hanya pencampur saja. Tapi sebetulnya mutunya bagus, tapi hanya sudah kalah harga. Kalau di dalam auction untuk naik 1 sen aja juga sudah susah. Tapi kita harus tetap memang mengusahakan supaya teh Indonesia itu harganya naik terus. Ya, itulah yang
kita harus bisa berpikir terbalik. Ya. Kita katakan berpikir terbalik. Pada saat komoditas teh ini itu terpuruk harganya, kemudian seakan-akan kebun-kebun juga sudah banyak yang terlantar. Kita tahu bahwa beberapa kebun bukan hanya di Gambung ya, di PTP pun itu banyak kebun-kebun yang disatukan, beberapa perkebunan jadi satu, sehingga pengelolaannya juga kurang intensif. Justru dalam keadaan seperti itu, kita di sini sebagai pusat penelitian harus memulai ide-ide baru sehingga bisa mengangkat kembali pertanian untuk Indonesia. Ini adalah teh putih, salah satu teh yang merupakan unggulan dari Gambung, karena sekarang teh itu kita perkenalkan ke konsumen bukan hanya sebagai tanaman penyegar, tetapi juga tanaman untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Pertama masuk ke Gambung itu tahun 74 ya. 74 dulu saya bekerja di BPP Bogor, juga menangani teh dan kina, itu masalah persilangan dan teh dan kina saya lakukan waktu itu. Nah ini setelah tahun 74, tadinya saya mau ditugaskan ke Palembang, ke Sambawa, tapi saya dijemput oleh Pak almarhum Dr. Isa bahwa saya harus ke sini. Terus itu ada 5 orang teman yang di sana teknisi. Status saya dulu saya teknisi di situ. Nah alhamdulillah akhirnya saya pilih ke Gambung ya. 74 saya masuk ke Gambung dan juga menangani teh ini ya. Dulu pendidikan saya di SPMA Bogor ya, di Bogor. Kemudian S1-nya dari Stiper Bandung gitu kan. Dan alhamdulillah saya menangani teh dan kina ini sampai sekarang itu sudah menghasilkan beberapa kelun diantaranya itu, dan juga termasuk kina gitu. Pensiun saya tahun Juni 2007. Ya, jadi dulu saya masuk di sini tahun 73 74, kemudian pensiun 2007 untuk itu. Pak Jamhari ya? Ya. Saya panggil Pak Jam aja Pak ya. Oke. Ya. Ya, kina masuk ke kita itu ke Indonesia itu oleh Belanda itu pertama masuk itu tahun 1852 ya. Di 1852 kina itu udah masuk ke kita, yaitu diantaranya paritas-paritas yang yang Kalisaya diantaranya, Kalisaya, dan ada yang 6 paritas lainnya, tapi itu sudah tidak terdeteksi karena waktu itu kelihatannya banyak ketidaktahan terhadap lingkungan dan penyakit waktu itu. Asalnya dari negara mana itu? Itu asalnya yang kita buat sejarah itu dari Peru dari Peru, kemudian satu lagi dari bukan ini yang Bolivia ya. Ya, dari Bolivia itu yang dua negara itu yang datang ke kita ini. Nah itu datangnya juga termasuk yang berikutnya tahun dari 1854 ya, itu juga datangkan dari dan mendatangkan biji ya. Biji ternyata juga di sini pertumbuhannya kurang, waktu itu teknologinya belum ketemu ya. Jadi banyak ya kematiannya cukup tinggi. Itu waktu itu tidak langsung ke Gambung tapi tetap ke Cinyeruan ya, daerah Malabar. Malabar yang kita itu kan dulu di situ. Nah kemudian setelah 2 tahun kemudian jadi 1856 itu datang juga didatangkan yang jenis-jenis baru ya. Tapi yang terakhir itu ada 4 periode kalau tidak salah. Yang terakhir adalah tahun 1865 kita Belanda mendatangkan itu, yaitu varietas yang Legeriana, Cinchona Legeriana, itu yang cikal bakal menjadi produk menjadi perkebunan di kina yang ada di Jawa Barat dan seluruh Indonesia itu gitu. Yaitu yang periode kedua ada yang bagus juga, yaitu Suksi Rubra, Cinchona Suksi Rubra, tetapi kadar kininnya itu sangat
rendah dibandingkan Legeriana. dengan Legeriana. Itu diantaranya yang kedatangan itu ada empat periode ya. Ada 4 periode mendatangkan Dan yang Kina. berhasil Ya. akhir ini. Ya, itu yang berhasil hanya Legeriana yang sampai sekarang dengan suksi rubra yang ada. Karena ketika itu ikon kita, kalau orang menyebut Kina, pertama ingat kepada Yonghun ya. Junghun. Yonghun itulah yang mereka yang Bukan itu. Junghun Korea Pak ya? Ya bukan, bukan Yonghun, tapi Yonghun yang ada di Lembang itunya pusaranya itu yang kan makamnya ada di Lembang. Kemudian juga kalau orang berkata Kina juga langsung ingat kepada penyakit malaria. Itu di antaranya. Ya. Kalau sekarang barangkali ada penyakit yang baru, mungkin apa bisa digunakan itu atau tidak, saya wallahu a'lam bishawab, ya itu nggak tahu. Tapi kalau yang biasa orang kalau kita bicara masalah Kina itu pasti pertama pikiran kita ingat ke Yonghun. Ya. Itu salah satunya barangkali yang sangat baik. Yang kedua, kalau kita katakan Kina, kita ingat dengan penyakit malaria, ya ingat pel Kina. Itu generasi saya masih makan pel Kina untuk itu. Mungkin itu yang itu dulu Yonghun dan Kerbos itu kan selalu ada berdekatan dalam hal ini memperbanyak Kina di Gambung itu ya, yang hingga saya ingin juga masalah sejarahnya ya, bukan hanya di Jawa Barat, umumnya kan pusatnya dulu di daerah Pangalengan, daerah Malabar, kemudian Cinyeruan, tetapi juga banyak yang kita tahu itu di daerah Cianjur ya, daerah Gunung Gede, daerah Gunung Salak, itu Bogor itu udah penuh dengan suksi rubra waktu itu, karena suksi rubra itu paling mudah karena terhembus dengan angin, si bijinya itu bertebaran kemana-mana, sehingga di pinggir-pinggir kali itu banyak sekali tanaman suksi rubra yaitu yang memang pembudidayaannya pun akan relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis Leger, Ciconia legeriana itu diantaranya itu. Ya. Nah, kemudian ini Pak, saya mendengar ada di Cinyeruan. Iya. Nah itu sejarahnya seperti apa itu Pak yang di Cinyeruan itu? Ya, Cinyeruan itu setelah oleh Belanda dulu ada keponakan ada keturunan Belanda yang jadi peneliti di situ, yaitu kalau disebut di daerah Cinyeruan itu disebutnya Benirkap atau Geakep ya. Nah itulah dia peneliti yang meneruskan dari hasil pemulihan yang dilakukan setelah Kina ini menyebar di Jawa Barat, kemudian sampai Sumatera Barat, sampai dengan Jawa Timur, itu adalah sumbernya dari situ. Itulah yang menurut hasil penelitian klon-klon kita itu juga sumbernya dari situ. Karena kalau kita menginjak diteruskan ke pemulihan itu dimulai juga sejak tahun 1872 itunya dilakukannya itulah. Nah itu makanya menyebar dari situ semua. Ya. Itu. Ya. Pak, kenapa Jawa Barat itu begitu penting dalam pengembangan Kina? Kalau kita lihat logo pemerintah Kabupaten Bandung, ternyata itu adalah saya juga baru tahu. Saya kira itu daun apa gitu, rupanya itu daun legeriana. Kenapa Pak? Ya begini, karena alam di Jawa Barat itu sangat memungkinkan untuk tumbuhnya Kina. Karena Kina itu yang paling baik itu di atas ketinggian 1.400 ke atas, itu yang bagus, yang artinya yang optimal. Karena apa? Tanaman Kina saya pernah, tapi belum saya publikasikan ya. Dulu saya melakukan penelitian dari mulai dataran rendah sampai dataran tinggi. Ternyata untuk Kina itu kulitnya lebih tebal untuk dataran tinggi. Itu diantaranya. Terutama klon-klon yang tadi yang sudah nanti kita bicarakan lebih lanjut barangkali ya. Itu yang. Nah, ini untuk dataran rendah, misalnya di daerah Kasomalang, daerah Subang, itu relatif lebih tipis kulitnya dibandingkan dengan yang ada di dataran tinggi. Itu salah satunya. Memang sangat memungkinkan untuk Jawa Barat semua bisa ditanami Kina gitulah gitu. Mungkin itu yang itu. Memang terus terang saja masalah Kina ini sangat-sangat mendongkrak nama Indonesia ya. Mendongkrak nama Indonesia di pasaran dunia. Karena kita termasuk yang
cukup besar memenuhi kebutuhan dunia itu dari Indonesia. Hmm. Itu hanya dipenuhi oleh beberapa kebun saja sebetulnya. Di antaranya itu kebun yang ada di PTP waktu itu ya, masanya di PTP 13 di perkebunan Cikembang untuk itu, dan ada juga Kertamana. Tetapi juga ada yang perkebunan di 12 yaitu di Bukit Tunggul. Nah, itu kemudian juga di daerah Bunga Melur. Nah, ini apakah sekarang masih seperti yang dulu? Wallahu alam, saya agak begitu tahu ya, tapi yang jelas di Bukit Tunggul masih kelihatannya masih bagus. Itu diantaranya. Kenapa kita mempengaruhi dunia masalah kina ya? Karena terus saja kina yang ditanam kita itu Legeriana itu, Ciconorgiana itu produktivitasnya tinggi, itu juga termasuk kadar kininnya juga cukup tinggi. Gitu ya. Sehingga bisa menyuplai ke berbagai belahan dunia kita masalah kebutuhan kina ini, gitu, garam kina ini. Ini adalah ya kulit kina, ini pasti ini leger ya, Legeriana ya. Tapi ini karena bahannya diambil bagi tanaman yang mungkin masih muda atau dari ranting, sehingga bentuknya seperti ini. Padahal kulit kina itu yang asli dari batangnya itu adalah lebih tebal, lebih tebal. Inilah yang biasanya kalau di kampung kita di sini ya, itu kalau dia sakit pinggang atau nggak enak badan, direbus aja segini, ya, direbus aja segini, kemudian airnya diminum, itu besok udah jag lagi kerja, udah strong lagi itu diantaranya yang kita ini kan. Nah kemudian kalau yang ini adalah kulit ya, bubuk kulit kina, ya, bubuk kulit kina yaitu bahan yang akan kita ekstrak. Nah ini yang sampai sekarang kita ya, apakah kita sudah mendatangkan dari luar atau dari sudah kembali gitu. Gitu, ini yang berarti tantangan untuk para peneliti gambung untuk bisa kembalikan terutama plasma nutfah dan lain sebagainya yang ini. Kemudian yang ini adalah garam kina, ya, garam kulit kina yang disebut nanti kinin ya. Kinin sulfat atau SK7 ini yang itu kan, inilah yang bahan untuk obat-obatan kita. Nah, yang jadi pil yang itu Pak ya. Ini yang jadi pil diantaranya. Kemudian sekarang bukan hanya pil ya. Kalau dulu hanya kina, jadi identik aja kalau kina itu identik dengan malaria. Kalau sekarang tidak. Kita sudah digunakan pertama untuk kecantikan, untuk soft drink dan lain sebagainya itu. Tapi itu rahasia perusahaan yang itunya. Tapi kita peneliti harus giat ke arah situ kelihatannya itu ini. Nah, ini yang tadi yang dari klon Ciberem 5 dan GA22 ya, itu yang tertinggi yaitu di sini hasilnya. Ini pertanyaan sangat baik sekali ya. Memang kita sebagai Pusliteh dan Kina harus lebih di depan lagi ya. Kalau dulu dekade tahun 73 kita memang di depan. Kemudian kita sering juga mengadakan lokakarya masalah kina, kemudian juga simposium kina. Sehingga waktu itu ya, perkinaan di kita ini alhamdulillah itu masih terus teritukan. Bahkan itu dekade sampai tahun 90-an, masih itu ya, 90 bawah tahun 2000. Nah, kesininya memang barangkali yang perlu kina ini sudah mulai agak lesu ya, itu karena pemeliharaan dan lain sebagainya. Tetapi itu jangan menjadikan kendala untuk kita, terutama para peneliti gambung ini, ya, yang ternyata tenaga milenial semua, yang tentu lebih paham bagaimana cara mengembangkan itu. Tentu ini merupakan bahan-bahan kajian untuk kedepannya saya kira. Dan itu kina itu sampai kapanpun saya kira tidak akan tersaingi ya untuk hal ini. Karena tadi ada sekarang obat malaria yang sintetik, tapi kenyataannya tetap aja larinya ke pel kina. Yaitu yang dulu ditangani oleh Kimia Farma ya, yang ada di jalan Jalan Pajajaran. Nah sekarang dia kelihatannya tidak ngolah lagi itu, maka ditugaskanlah PT SIL yang ada di Lestari itu yang ada di daerah Ciater ya, Ciater atau Tambakan daerah situ, perbatasan situ. Nah ini yang sekarang mengolah kina itu di situ. Karena disitulah sekarang kelihatannya kulit kina itu diolah.
ya. Sejak tahun 90 berapa lah gitu, saya nggak lupa tahunnya. Tapi udah dipisahkan di situ Pak. Tentunya, gitu. Tadi saya kira sangat-sangat penting kita untuk mengembangkan kina, karena kita terus terang saja, ya, kina yang ada di kita hasil pemuliaannya adalah sudah sangat tinggi, ya. Kalau di kita itu yang terutama yang saya lakukan dengan Pak Wenten di Puslit ini, kina yang seri QRC itu sudah kadar kininya sangat tinggi. QRC Pak. QRC. Iya. QRC. QRC itu mungkin singkatan apa? Quinine Research Center. Oh. Itu yang dulu dihasilkan oleh GA Cube tadi, yang di Cinyeruan, ya. Nah, itulah potensi-potensi yang sampai sekarang, bahkan saya tahu umur 14 tahun waktu itu sudah bisa menghasilkan kadar kinin antara 14%. 14%. Sedangkan di Afrika itu paling tinggi itu 3,5%. Itu kulit-kulit kita di sana. Nah, sedangkan kita di sini sudah bisa mencapai di situ untuk ini. Nah, ini akibat dari hasil pemulihan di kita kan sudah cukup lama ya. Dari sejak 1873 lah gitu. 7273 dilakukan. Sehingga diketemukanlah klon Ciberem 5, GA22 dan KP105. Itu yang bakal cikal yang sehingga memboomingnya produktivitas kina di Indonesia itu ya. Pak, terakhir harapan Bapak di ulang tahun ke-48 PPTK Gambung seperti apa Pak? Saya terus terang aja sebagai mantan peneliti, mantan karyawan di sini sangat mengharapkan Gambung ini harus segera pulih kembali ya dalam masalah penelitian terutama di tangan-tangan milenial inilah yang perlu kita support, bahwa penelitian adalah merupakan hasil kita yang bisa dibanggakan oleh Puslit ini ya. Nah, ini menurut saya tidak terlalu sulit ya, tidak tersulit asal kita mau. Karena saya masih ingat ada waktu itu saya sebagai pemulia di Pak Dr. Harnano Semangun dan Dr. Isa ke saya berpesan, Dek, kalau jadi pegawai peneliti niatkan jadi peneliti, kemudian hasilkan ya hasil peneliti yang bisa monumental dan bisa dibanggakan oleh Puslit. Ya itu alhamdulillah saya setelah kerja di sini bisa melepas klon, teh dan kina, terutama itu yang kita lakukan sendiri dengan Pak Wenten, itu diantaranya. Saya sangat mengharapkan para peneliti ini juga harus segera bangkit ya, karena terus terang saja akan berkembangnya masalah kina ini tergantung kita di sini, bukan tergantung para pekebun, tapi tergantung kita sodorkan hasil-hasil penelitian kita yang baik, yang bisa meningkatkan produktivitas dan juga hasil untuk para pekebun itu sendiri. Barangkali itu yang harapan saya. Saya sangat mengharapkan bahwa itu tanganilah dengan serius dan mudah-mudahan saya pikir ini kalau sekarang ada kesulitan masalah plasma nutmah, ya memang ada situasi ya. Gambung saya dulu sampai sudah 600 plasma nutmah. Klon P1 ini yang ini merupakan waktu ditanam itu tahun 1976 oleh Menteri Pertanian, yaitu Pak Thoyib waktu itu yang waktu itu hanya ditanam seperti yang biasa tanaman kecil seperti ini, tapi sekarang setelah sekian tahun udah seperti ini bentuknya. Nah, ini merupakan tonggak sejarah waktu peringatan waktu itu namanya BPTK ya, BPTK menjadi peresmiannya di sini. Peresmiannya di sini yaitu menanam tanaman kina, suatu kinanya belah sana dan ini tanaman teh. Ini ditanam oleh Pak Profesor Thoyib Hadiwijaya, kemudian kalau kinanya oleh Gubernur Jawa Barat yang ada di sana, itu yang ada sebelah itu. Ini barangkali yang merupakan sampai sekarang kalau kinanya tehnya masih subur seperti gini, insya Allah Puslit akan subur seperti ini kalau kita berkaca kepada tanaman ini lah gitu harusnya. Ya, ini klonnya klon P1 ya, ini klon P1 yang merupakan juga hasil dari pasir saronge ininya yang gitu. Ini Pak. Ada klon yang dimiliki oleh Gambung yang pertama yang itunya gitu. Ini adalah Cinchona succirubra ya, yang secara ini tanda-tandanya daunnya adalah bulat ya. Ini secara morfologi daunnya bulat, kemudian agak berbulu yang ininya, ini salah satunya. Kemudian urat-urat yang ada pada tanaman ini adalah lebih besar, urat daun ini lebih besar. Kemudian yang berikutnya
si pohonnya yang ini, yang tinggi ini itu lurus, ya, lurus. Batangnya lurus. Batangnya lurus dan lebih besar daripada ledger, ya ini. Nah kemudian ini salah satu perbedaannya ya. Kemudian kita lihat sekarang Ledgeriana. Ledgeriana adalah ini termasuk klon kebetulan ini klonnya klon Ciberem 5 ya. Ciberem 5, kemudian kadar kininnya dia sangat tinggi. Nah, kemudian tapi karena ini kelihatannya bekas ditebang, ini adalah cabangnya ya yang itu sehingga sebenarnya pertumbuhannya kayak seperti itu, lurus. Tapi agak bengkok gitu karena condong mengejar sinar. Nah, ini daunnya adalah seperti ini, oblong ya seperti ini, dan punya urat-uratnya itu lebih halus dibandingkan dengan Suki rubra. Nah, Junghun kejayaan itu ini Pak ya. inilah kejayaan perkebunan di kita, perkebunan Kina ini inilah dari hasil analisa kita dan hasil di lapangan kadar kininnya itu sangat tinggi. Ini kalau Ciberem 5 minimal itu ya, kalau umurnya sudah 8 tahun ke atas itu sudah 11 sampai 12%. Sedangkan klon kita nanti yang tadi saya ceritakan, itu QRC itu adalah bisa mencapai 14%. Ini yang sedangkan kalau di negara-negara lain kininnya itu sangat rendah. Itu paling 3,5%. Ya kalau kita sangat sayang kalau ini klon-klon kita kalau tidak dibudidayakan yang untuk masa yang akan datang. Ya, itu yang intinya seperti itu, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dulu memang untuk penyediaan bibit Kina itu yang ditanam dulu adalah Kina Suki rubra dulu. Setelah mencapai ketinggian tertentu, Kina Ledgeriana itu disambungkan atau ditempel. Nah, maksud dari penempelan atau penyambungan adalah untuk supaya pertumbuhannya cepat karena akar dari Suki rubra lebih bagus daripada Ledgeriana. Tapi kualitas Ledgeriana lebih bagus, kandungan kininnya lebih tinggi. Yang kedua, untuk mencegah serangan dari parasit penyakit terutama Phytophthora palmivora yang banyak menyerang tanaman Ledgeriana. Sehingga kalau disambung, tanaman Kina Suki rubra sebagai batang bawah itu lebih kuat. Ini adalah gejala serangan dari Phytophthora pada Kina. Kulitnya mengering dan kalau serangan meluas ke atas maka tanamannya akan mati ya. Mulai menyerang pada tahun pertama dan tahun keempat baru kelihatan muncul, tapi biasanya setelah muncul itu sudah terlambat. Pada semua tipe tanah memang seperti itu. Ya. Balai Penelitian Teh dan Kina Kampung diresmikan pada tanggal 10 Juli 76 itu ditujukan supaya Bapak Menteri Pertanian, Bapak Profesor Dr. Insinyur Toyo Bajiwijaya bisa datang dari Jakarta dan pesawatnya bisa mendarat di Bandung karena musim kemarau. Sedangkan kalau Januari biasanya musim hujan, pesawat dari Jakarta tidak bisa mendarat di Bandung saat itu. Setelah terjadi persetujuan antara pemerintah Indonesia, yaitu diwakili oleh Pak Penas, kemudian pemerintah Belanda, kemudian International Development Bank, maka dibentuklah satu tim untuk realisasi pembentukan pusat penelitian yang waktu itu disebut TRC, Tea Research Center. Dalam pelaksanaan awal maka dibangun sebuah bangunan yaitu Wisma PPTK dengan diketuai oleh pimpinan proyek TRC itu Bapak Panji Natadikara. Kemudian bendaharawan itu Bapak Rus Wangsa Atmaja. Pak Rus Wangsa Atmaja itu juga asli dari Kampung. Kemudian pembimbing itu Pak Kurnadi Syarif Iskandar, Direktur Utama PTP 13,
Bapak Oyo Adiwinata, Direktur Utama PTP 12, Bapak Dr. Andes Wijaya, Direktur Utama PTP 8 di Medan, kemudian Bapak Sutardi Mangundoyo sebagai Direktur BPP Bogor itu sebagai pembimbing. Sedangkan penghubung proyek waktu itu adalah Bapak Heri Suherlan, beliau sebagai Direktur SES, dana SES yang dibungut dari perkebunan. Kemudian setelah bangunan ini dibentuk, maka dilaksanakanlah serah terima kebun gambung dari Pak Oyo Adiwinata ke Bapak Profesor Haryono Smangun pada bulan Januari tahun 74, juga di gedung ini. Dan mulai saat itu, pada tahun 74, semua bangunan segera direalisasi, baik itu bangunan kantor, bangunan perumahan staf, maupun pabrik. Secara bertahap itu dibangun, kemudian secara bertahap juga tenaga-tenaga asing yang sudah disetujui itu datang ke Gambung. Di antaranya itu Bapak Teming untuk agronomi, Bapak Koh, Dr. Koh itu untuk hama, kemudian Bapak Kirti Singe dari Sri Lanka untuk teknologi pengolahan, ada juga Bapak Fernando dari Sri Lanka. Berikutnya Bapak Rombots itu untuk konsultan sosioekonomi. Sedangkan konsultan yang ada di Sumatera Utara itu adalah Bapak Kapsenberg untuk perencanaan pembangunan KP Simalungun. Saya kira. Ya. Ini adalah GA Cup ya, pemulia kina yang berada di BPKT, yaitu yang di bawah waktu itu PTPN 13 ya. Wilayah inilah yang menangani klon-klon yang menghasilkan klon-klon seri KRC di antaranya itu. Yang induknya sebetulnya itu dari Ciberem 5, GA22 dan KP 105. Nah, ini dia kembangkan, dia silangkan, kemudian dengan bantuan oleh asistennya yaitu Pak Ma'ruf, kemudian dengan Pak Sugeng. Itulah menghasilkan yang kita pindahkan plasma nutfahnya ini ke Gambung. Nah, di Gambung kita saya tanam tahun 76 itu di daerah Paku 2, kemudian daerah Batu Kikiping di atas di sana. Nah, inilah yang kita punya plasma nutfah yang cukup banyak. Waktu itu ada 650 klon yang itu. Nah, inilah yang beliau hasilkan di antaranya itu. Makam dan rumahnya dulu di mana? Makamnya itu ada di daerah Cinyeruan, yaitu rumahnya dekat rumahnya juga, tapi agak jauh di atas di puncak puncak gede namanya. Di situ makam beliau itu di situ. Dan rumahnya sekarang mungkin sudah itu ya. Sudah kemarin masih tetap dipakai karena dulu sebelum dia meninggal, setelah dia meninggal itu dipakai oleh staf kita yaitu Pak Insinyur Sukasmono itu yang itu. Ini adalah buku-buku deskripsi kina, yaitu yang merekam sifat morfologi dan lain-lain sebagainya, terutama yang masalah anatomi, morfologi, kemudian yang lainnya. Inilah yang di sini ada beberapa klon, beberapa jenis kina dari Kalisaya, kemudian Suksi Rubra dan Legeriana. Ini diantaranya ada di sini semua. Ini dihitungkan tahun 1862.
Mulainya siang, tapi dia siang belum. Nah, kalau Ini adalah salah satu contoh ya kina yang dari tujuh jenis tadi, diantaranya suksi rubra yang berkembang di Indonesia ini. Ini adalah suksi rubra yang secara keseluruhan hampir di setiap daerah Jawa Barat itu sudah ada ini. Nah ini memang suksi rubra ini rendah kininnya, tetapi sinkonidinnya itu adalah termasuk yang agak tinggi itunya. Nah kemudian salah satu contohnya adalah ini. Ini adalah foto dari suksi rubra yang memiliki daun agak tadi bulat ya, sudah saya sampaikan yang tadi bulat, kemudian bunganya agak merah dan batang-batang ini agak merah ini diantaranya ini yang gitu. Kalau bunga keseluruhannya hampir kina itu hampir sama semua. Begitu. Ini adalah foto keluarga Kerkhoven di rumah ADM. Itu ada istrinya, Mevrouw Jenny, kemudian ada Emily, yang di pangku mamahnya adalah Bertha, kemudian Karel Kerkhoven, yang di atas itu adalah Rudolf Kerkhoven. Ini adalah foto Rudolf Kerkhoven dengan anak perempuan satu-satunya yang bernama Bertha. Dia adalah kakak bungsu, yang paling bungsu namanya Felix Kerkhoven. Sebentar Pak. Ya good. Yep. Ini adalah family Kerkhoven bersiap-siap untuk berkuda berkeliling kebun di depan rumah ADM. Ya. Yang mana? Ini adalah foto dari Rudolf Eduard Kerkhoven semasa masih muda, masih ganteng. Jadi pengeringan teh di bawah sinar matahari dengan menggunakan tampah atau tambir. Zaman dulu begitu ya Pak? Ya. Luar biasa. Ya. Buyutnya Rosita ini. Rosita Ya. ya. Ajana, tahu Pak Jana? Ajana. Rosita. Suaminya Rosita. Salah satu warga di sini ya Pak ya? Iya. Di kampung. Itu Biengko dengan Bertha dan Karel. Biengko ini keturunannya masih ada di sini. Di antaranya adalah Pak Sujana. Iya. Itu kantor awal Pak ya? Ya, ini adalah rumah ADM juga. Rumah ADM. Jadi setelah direnovasi. Ini adalah foto jembatan di atas Sungai Cisondari di daerah Baru Tunggul, Gambung. Sekarang masih ada ya? Sekarang jembatannya masih ada dan sudah diganti dengan jembatan permanen, jembatan beton. Ini adalah foto terakhir dari Rudolf Kerkhoven pada tahun 17 di Bandung, 1 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Untuk generasi milenial sekarang, untuk mendengarkan kisah dari Kerkhoven, disarankan untuk membaca buku Sang Juragan Teh, tulisan dari Hella Hase. Kalau untuk kaum kolonial, masih bisa membaca yang berbahasa Belanda, Heren van de Thee, oleh Hella Hase juga. Jadi boleh pilih yang bahasa Belanda atau bahasa Indonesia. Tapi dengan membaca ini kita akan tahu lebih banyak mengenai asal muasalnya Gambung dan pendiri-pendirinya. Ya. Terima kasih.
Sobat Teh dan Kina, di sini adalah proses pengambilan bahan baku untuk white tea, di mana bahan baku yang dipergunakan adalah peko. Peko itu adalah pucuk teh yang belum mekar. Semakin banyak trikoma pada daun, maka kualitasnya akan semakin meningkat. Dan itu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Selain itu, trikoma juga berpengaruh pada tampilan white tea yang akan dihasilkan, di mana trikoma berpengaruh terhadap penampilan dari white tea-nya, sehingga penampilannya berwarna silver dan kita sering menyebut sebagai silver needle, seperti itu. Sahabat Teh dan Kina, sekian pemaparan singkat tentang bahan baku white tea dan proses pemetikannya. Ini merupakan proses pemetikan dengan menggunakan mesin, di mana pemetikan menggunakan mesin adalah upaya mekanisasi untuk meningkatkan kuantitas dan produktivitas di saat rasio tenaga kerja mulai menurun. Di era milenial, proses mekanisasi akan menjadi suatu keharusan, tak hanya pada proses pemetikan, tetapi juga pada pemangkasan, pengendalian gulma, dan praktek-praktek budidaya lainnya. Pusat Penelitian Teh dan Kina masih melakukan kajian-kajian dan pengembangan untuk menemukan titik keseimbangan antara proses mekanisasi untuk menghasilkan produktivitas tinggi dan kualitas yang baik. Ya, ini memang berbeda karena ini adalah teh jenis Asamika dan yang ini adalah teh jenis Sinensis, di mana keduanya memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari ukuran daunnya. Selain dari jenis Asamika, Pusat Penelitian Teh dan Kina juga mengeluarkan seri GMBS untuk jenis Sinensisnya. Keunggulan seri GMBS ini adalah cita rasanya yang khas dan berkarakter, sehingga klon seri GMBS ini sering dipergunakan untuk pelengkap rasa atau kita sering menyebutnya saus dalam produk-produk teh. Dibandingkan dengan klon Yabo kita yang banyak ditanam di Indonesia, klon seri GMBS ini lebih unggul dari produktivitasnya. Berbicara tentang Pusat Penelitian Teh dan Kina tidak lepas dari seorang yang bernama Rudolf Edward Kerkoven. Beliau adalah salah satu legenda teh Indonesia yang menapakkan kakinya di tanah Gambung. Dan ini merupakan salah satu karyanya dari penanaman pada tahun 1901, di mana tanaman-tanaman ini merupakan tanaman hasil biji yang ditanam langsung oleh R.E. Kerkoven. Dan saat ini kondisi tanamannya masih terpelihara dan lestari. Kita ini berada di kebun koleksi Plasma Nutfah Kina milik Pusat Penelitian Teh dan Kina. Kita patut berbangga bahwa ini merupakan harta kekayaan bangsa Indonesia, karena hanya ada satu-satunya di Indonesia koleksi Plasma Nutfah Kina. 48 tahun PPTK telah hadir di tengah pasang surut industri teh dan kina Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Di era milenial, ibarat pucuk teh, Pusat Penelitian Teh dan Kina akan terus berkembang menjadi institusi yang berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan. Teriring doa dan segenap cita-cita dari bawah Gunung Tilu, kami lahir sebagai pelita untuk negeri. 48 tahun Pusat Penelitian Teh dan Kina, pelita untuk negeri.